Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Pembahasan kali ini yaitu dari mata kuliah program linier. Nah, sebelum lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama yaitu Sylvia Hasna Sagifa dengan NPM 192151108 sebagai penyaji 4. Dan yang kedua ada Prita Aditya Lestari dengan NPM 192151115 sebagai penyaji 3. Lalu yang ketiga ada Salma Aulia Rahmatillah dengan NPM 192151116 sebagai penyaji pertama. Dan yang terakhir saya sendiri yaitu Devi Triherlanda dengan NPM 192151124 sebagai penyaji 2. Kita akan membahas mengenai optimalisasi keuntungan penjualan kue basah pada toko Cebedah menggunakan metode Simplex. Untuk pemateri pertama, Salma Aulia, dipersilahkan. Pengertian program linier. Program linier merupakan metode matematika dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan seperti memaksimumkan keuntungan dan meminimumkan biaya. Nah, program linier ini banyak diterapkan dalam masalah ekonomi industri, militer, sosial, dan lain-lain. Program linier berkaitan dengan penjelasan suatu kasus dalam dunia nyata sebagai suatu metode matematika. Pengertian metode simplex. Metode simplex adalah metode yang biasanya digunakan untuk memecahkan setiap permasalahan pada pemrograman linier yang kombinasi variabelnya terdiri dari 3 variabel atau lebih. Nah, metode simplex ini merupakan sebuah metode lanjutan dari metode grafik. Metode grafik tidak dapat menyelesaikan persoalan manajemen yang memiliki variabel keputusan yang cukup besar, sehingga untuk menyelesaikannya dibutuhkan sebuah metode yang lebih kompleks, yaitu dengan menggunakan pemrograman komputer atau QSB, yaitu Quantitative System for Business, atau menggunakan metode simplex. Langkah-langkah metode simplex. Metode simplex merupakan metode pemecahan persoalan program linier yang begitu kompleks dan luas dan besar dengan metode aljabar sederhana dan grafik sulit dan tidak dapat dihandalkan. Ciri khas metode simplex ialah dengan memasukkan kegiatan disposal atau disposal activity. Peranan kegiatan disposal ini adalah untuk menampung sumber daya yang tersisa atau tidak digunakan. Metode simplex hanya diperkenalkan nilai positif dari peubah XIJ. Yang pertama yaitu rumuskan persoalan PL ke dalam model umum PL, fungsi tujuan dan fungsi pembatas. Yang kedua yaitu mengubah model umum PL menjadi metode yang simplex. Di sini juga dibagi menjadi 2. Yang A, fungsi pembatas, yaitu tambahkan select variabel dan atau surplus variabel dan atau variabel buatan atau artificial var. Yang kedua atau yang B yaitu fungsi tujuan. Nah, di fungsi tujuan ini ada 2 tahap lagi, yaitu rubahlah bentuk fungsi tujuan implisit menjadi persamaan bentuk eksplisit. Yang kedua, yang terakhir, tambahkan atau kurangi dengan select var, sulfus var, dan atau variabel buatan yang bernilai 0. Nah, yang ketiga yaitu formulasikan ke dalam tabel simplex. Yang keempat, lakukan langkah-langkah penyelesaian. Selanjutnya yaitu langkah penyelesaian. Yang pertama, mengubah fungsi tujuan dan batasan-batasan. Yang kedua, menyusun persamaan-persamaan di dalam tabel. Yang ketiga, memilih kolom kunci. Kolom kunci adalah kolom yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex. Pilihlah kolom yang mempunyai nilai pada garis fungsi tujuan yang bernilai negatif dengan angka terbesar. Yang keempat, memilih baris kunci.
Baris kunci adalah baris yang merupakan dasar untuk mengubah tabel simplex dengan cara mencari indeks tiap-tiap baris dengan membagi nilai-nilai pada kolom NK dengan nilai yang sebaris pada kolom kunci. Pilih baris yang mempunyai indeks positif dengan angka terkecil. Dalam hal ini, batasan kedua yang terpilih sebagai baris kunci beri tanda segi 4 pada baris kunci. Nilai yang termasuk dalam kolom kunci dan juga masuk dalam baris kunci disebut angka kunci. Yang kelima, mengubah nilai-nilai baris kunci. Nilai baris kunci diubah dengan cara membaginya dengan angka kunci. Yang keenam, mengubah nilai-nilai selain pada baris kunci. Yang ketujuh yaitu melanjutkan perbaikan. Ulangilah langkah-langkah perbaikan mulai langkah 3 sampai ke langkah 6 untuk memperbaiki tabel-tabel yang telah diubah atau diperbaiki nilainya. Perubahan baru berhenti setelah pada baris pertama atau fungsi tujuan tidak ada yang bernilai negatif. Terima kasih. Optimasi keuntungan penjualan kue sus menggunakan metode simplex. Setelah melakukan wawancara kepada narasumber dengan profesi sebagai penjual kue basah, didapat sebuah kesimpulan kasus yaitu sebagai berikut. Diketahui tempat produksi kue basah memproduksi 3 jenis olahan yaitu lapis, donat, dan sus. Untuk membuat lapis memerlukan bahan seperti terigu sebanyak 150 gram, gula 300 gram, dan mentega 150 gram. Kemudian donat memerlukan bahan tepung sebanyak 200 gram dan gula 150 gram dan mentega 250 gram. Serta sus memerlukan tepung 150 gram, gula 50 gram, dan mentega 100 gram. Harga lapis yaitu 3.000 dan untuk harga donat itu 6.000, sedangkan untuk sus itu harganya 5.000. Nah, sementara itu bahan baku yang tersedia adalah 35 kg tepung, 15 kg gula, dan 10 kg mentega. Berapa keuntungan maksimum yang diperoleh? Dari masalah tersebut dapat diketahui bahwa model matematikanya sebagai berikut. Nah, kita misalkan terlebih dahulu untuk lapisnya itu X1, untuk donatnya X2, dan untuk susnya itu X3. Fungsi tujuan berbanding Z maksimum sama dengan 3000 X1 ditambah 6000 X2 ditambah 5000 X3. Nah, perhatikan tabel gambar berikut. Tabel tersebut merupakan tabel berisi data-data apa saja yang diperlukan untuk membuat olahan. Nah, berdasarkan data tersebut dapat dibuat sebuah batasan, yaitu 150 X1 ditambah 3000 X2 ditambah 150 X3 kurang dari sama dengan 35.000. 200 X1 ditambah 150 X2 ditambah 250 X3 kurang dari sama dengan 15.000. 150 X1 ditambah 50 X2 tambah 100 X3 kurang dari sama dengan 10.000 dengan X1, X2, dan X3 lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya untuk LP standar yaitu Z maksimal sama dengan 3000 X1 ditambah 6000 X2 ditambah 5000 X3, 150 X1 ditambah 300 X2 tambah 150 X3 tambah S1 sama dengan 35.000. 200 X1 tambah 150 X2 tambah 250 X3 tambah S2 sama dengan 15.000. 150 X1 tambah 50 X2 tambah 100 X3 tambah S3 sama dengan 10.000 dengan X1, X2, X3, S1, S2, S3 lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk tabel awalnya kita bisa memperhatikan tabel berikut. Iterasi 1. Di sini kita akan menghitung identifikasi. Ketika kita akan menentukan di matriks siapakah yang akan menjadi kolom kunci, baris kunci, serta angka kuncinya. Nah, proses inilah yang disebut dengan identifikasi untuk iterasi 1. Nah, sebelum itu kita juga harus tahu konsepnya bahwa kalau kasusnya maksimum belum optimal apabila di Z masih ada yang negatif. Berarti benar ya kalau ini tuh mencari maksimum karena di sini yaitu negatif 3.000, negatif 6.000, negatif 5.000. Berarti ini tuh belum optimal. Nah, sekarang kita akan mencari kolom kunci. Untuk mencari kolom kunci, kita pilihlah yang paling negatif atau angka yang terbesar.
itu merupakan kolom kunci. Berarti di sini ada negatif 3.000, ada negatif 6.000, ada negatif 5.000. Berarti kolom kuncinya adalah negatif 6.000. Nah, setelah kita menentukan kolom kuncinya, kita menentukan indeksnya. Nah, untuk menentukan indeksnya, yaitu kalian pilih nilai yang paling kanan dibagi dengan kolom kunci. Berarti 35.000 dibagi 300. Jadi rasionya atau nilai indeksnya yaitu 116. Terus yang kedua 15.000 dibagi 150. Berarti indeksnya 100. Terus 10.000 dibagi 50. Berarti indeksnya 200. Nah, setelah diketahui indeksnya, untuk menentukan baris kunci, kita pilih nilai yang paling terkecil di antara tiga itu, berarti nilai 100. Nah, setelah kita mengetahui kolom kunci dan baris kuncinya, kita akan menentukan angka kunci. Angka kunci yaitu persilangan antara kolom kunci dan baris kunci. Berarti yaitu di 150. Jadi, angka kuncinya yaitu 150 dan dijadikan satu utama. Mencari nilai baris baru. Kita menggunakan rumus koefisien baris lama dibagi dengan nilai kunci untuk menghasilkan satu pada nilai kunci. Nah, di sini nilai kuncinya yaitu pada baris ketiga. Nah, untuk menghasilkan nilai satunya berarti baris lama dibagi dengan 150 karena angka kuncinya 150. Jadi, di variabel S2 baris ketiga itu semuanya harus dibagi dengan 150. Jadi 200 dibagi 150. 150 dibagi 150 hasilnya 1. 250 dibagi 150, terus S1-nya 0, S2-nya jadi 1/150, S3-nya 0, dan solusinya yaitu 15.000 dibagi 150, jadi hasilnya 100. Nah, perubahan-perubahan nilai baru baris S2 diganti oleh baris X2 dengan nilai kunci dijadikan utama dan nilai atas, serta bawah nilai kunci dijadikan 0. Jadi di atas 1 itu harus 0 dan di bawah 1 itu harus 0. Nah, caranya dengan B2 ditambah 6.000 B3. Jadi 6.000 dikali 200/150 hasilnya 8.000. Terus negatif 3.000 ditambah 8.000 jadi hasilnya 5.000. Nah, terus seterusnya 6.000 dikali 1 hasilnya 6.000, terus negatif 6.000 ditambah 6.000 hasilnya 0. Terus juga negatif 5.000 ya, jadi 6.000 dikali 250/150 hasilnya 10.000, jadi negatif 5.000 ditambah 10.000 hasilnya 5.000 dan seterusnya. Berlaku juga untuk baris kedua dan baris keempat, yaitu untuk baris kedua misalnya B2 dikurangi 300 B3, jadi 300 dikali 200/150 hasilnya 400. Nah, 150 dikurangi 400 hasilnya jadi negatif 250 dan seterusnya. Nah, untuk B4 juga yaitu B2 dikurangi 50 B3, jadi 50 dikali 200/150 hasilnya 67, jadi 150. Untuk baris keempat yaitu B2 dikurangi 50 B3, jadi 50 dikali 200/150 sama dengan 67. Nah, 150 dikurangi 67 yaitu jadi 83. Nah, lakukan cara tersebut hingga selesai. Setelah selesai didapat di atas 1 semuanya 0 dan di bawah 1 semuanya 0. Nah, jadi keuntungan maksimal yang didapat adalah 600.000 dengan penjualan 100 buah kue basah
pada X2 yaitu pada kue donat. Cukup sekian materi yang dapat kelompok saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.